Nah, kalau udah begini sih, biasanya ada hati yang sakit, ada jiwa yang gerah dengan kepanasannya melihat kenyataan pahit yang begitu jelas dan nyata depan mukanya. Kita mungkin berbeda-beda asal dan tempat di mana kita berada, tapi saya yakin tanpa harus menyebut nama, pikiran kita semua saat ini sedang tertuju ke negara yang sama. Inilah bukti tetangga sebelah yang udah kehabisan bahan buat ngetrol kita. Hola, salam fans Garuda. Berbeda dengan tim kroco sebelah yang belum apa-apa udah segitu bangganya nyalip ranking kita yang cuma sehari aja dengan modal menang lawan bumbu dapur doang, itu pun gara-gara boleh digendong wasit yang ngasih giveaway 2 kali gosok voucher pas lawan tim Jepang tompel putih level Laos. Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan pertamanya yang layak mereka dapatkan setelah 2 kekalahan sebelumnya melawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Kini The Green Falcon dengan pelatihnya yang pernah menaklukkan juara dunia Argentina lah yang menjadi korban. Anak-anak Garuda berhasil mencabik-cabik The Green Falcon dengan clean sheet 2-0 lewat brace Marcelino Ferdinand di menit 32 hasil assist Haji Rakdar Oratmangun dan menit ke-57 hasil overlap yang dilakukan oleh El Anbu Calvin Vertonghen yang menusuk dari sisi kanan sehingga mampu memberikan assist dan diselesaikan oleh pemain Oxford United tersebut. Di sini saya tekankan, lawan yang kita hadapi kali ini bukan timnas pusatnya cabang perindapan tetangga sekelas timnas India. Apalagi cuma bumbu dapur, tapi tim langganan Piala Dunia di mana rekor pertemuan mencatat tak ada satupun tim Asia Tenggara yang dalam sejarahnya benar-benar sanggup pernah mengalahkan Arab Saudi sebelum akhirnya Indonesia yang memecahkan rekor tersebut. Apalagi ditambah kita ini tampil tidak dengan kekuatan terbaiknya setelah kehilangan Max Hilgers dan juga Kevin Dix karena cedera. Di sini timnas bangkit berkat Sinteyong mengubah sistem permainan timnas Indonesia. Ketika melawan Arab, Sinteyong mengubah taktik permainan Indonesia secara signifikan dari yang tadinya 3-4-3 menjadi 3-5-2 saat menghadapi Arab Saudi, ujar Sinteyong kepada awak media. Mengingat sebelumnya formasi ini juga pernah dilakukan saat melawan Filipina dan Irak di ronde kedua. Namun pada pertandingan kemarin, jarak antar lini terlihat agak berdekatan, sehingga memudahkan pemain kita untuk segera mengintersep setiap serangan dan tekanan dari Arab Saudi. Sekaligus memudahkan para pemain kita untuk segera melakukan build-up cepat dan melakukan counter ke pertahanan lawan yang sedang kosong melompong itu. Efeknya menjadi bumerang dari Arab Saudi ketika mereka melakukan high pressing untuk menekan pertahanan kita saat melakukan serangan. Mereka akhirnya terlambat untuk turun ke belakang dan kesulitan dalam melakukan transisi cepat dari menyerang ke bertahan. Hal tersebut nampak terlihat jelas dan berkali-kali dialami oleh timnas Arab Saudi ketika mereka terpaksa harus segera turun saat menghadapi counter cepat dari tim nasional Indonesia. Nah, menarik apa yang bisa membuat kita mampu mengatasi perlawanan keras dan cepat dari salah satu tim langganan Piala Dunia dengan reputasi pelatihnya yang cukup mengerikan itu. Seperti yang kita ingat ketika gol pertama tercipta setelah Marcelino Ferdinand berhasil mengelabuhi penjagaan ketat dari pemain nomor 16 ini. Ketika Alhamdi memutar badannya mengira Marceng telah melepaskan tendangan, ternyata ditahan sebentar kemudian baru melepaskan pressingnya di pojok kanan gawang kiper Arab, menjadikan kita unggul 1-0 lebih dahulu di babak pertama. Masuk babak kedua pun kita juga nggak habis-habisnya ditekan oleh para pemain Arab yang abis pada ditampol-tampolin pelatihnya itu di ruang ganti pas turun minum. Namun beruntungnya kita tetap fokus dalam menjaga area kita yang bermain agak ke bawah walaupun resikonya harus dikurung selama mungkin di area pertahanan sendiri. Tapi justru dari situlah meninggalkan celah yang cukup terbuka dari jarak para pemain Arab dengan penjaga gawangnya yang cukup jauh sehingga ada space yang bisa kita manfaatkan saat melakukan counter cepat ke area pertahanan mereka. Tapi beruntung meski dengan hanya 10 pemain kita tetap mampu mempertahankan kemenangan 2-0 sampai peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan benar-benar dibunyikan. Indonesia pun kini naik dari juru kunci ke posisi ketiga klasemen sementara, menggusur Arab Saudi yang turun ke posisi keempat dengan total memiliki 6 poin yang hanya terpaut 1 poin dari peringkat 2 di grup C, yaitu Australia yang saat ini masih bertahan di posisi 7 klasemen sementara dari hasil 1 poin imbang melawan Bahrain. Sementara Cina kembali ke habitat aslinya sebagai juru kunci karena kalah selisih gol dari para pesaingnya.
Di sini poin kita sama-sama 6, artinya setiap tim masih terbuka untuk perebutan runner-up serta peringkat 3 dan 4. Perhitungannya, jikalau kita mampu sapu bersih 2 home lawan Bahrain dan juga Cina, minimal tahan imbang Australia di kandangnya aja, dan berharap dapat keberuntungan saat away ke Jepang, bukan tidak mungkin kita bisa lolos langsung ke Amerika, Meksiko, dan Kanada di 2026 mendatang sebagai runner-up grup C, kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Dan kita sebagai rakyat Indonesia cukup mendoakan, jangan terlalu berekspektasi tinggi, tapi juga tidak pesimis, karena peluang itu ada loh. Mengingat gap kita dengan tim yang lain itu nggak jauh. Kalaupun hanya finish di urutan 3 dan 4 itu udah alhamdulillah, dan merupakan pencapaian yang belum pernah dicapai oleh tim Asia Tenggara manapun, macam Thailand, Vietnam, apalagi Malaysia. Dengan kemenangan ini, banyak negara raksasa yang terkejut dan mendukung perkembangan sepak bola Indonesia, seperti komen-komen dari netizen seluruh dunia seperti berikut. Macam media dari Irak Football Podcast, dia mengatakan, Masya Allah my Indo brother. Dukungan dari Korea dan ucapan selamat dari Palestina. Mereka mengatakan congratulations Indonesia dari keduanya. Kemudian ada apresiasi dari Jepang yang juga mengatakan hal yang sama. Bahkan sampai ada yang dari luar Asia seperti Uruguay pun turut memantau perkembangan timnas Indonesia. Kalau tadi kita melihat ucapan selamat dari para supporter di belahan dunia manapun, sekarang kita melihat reaksi dari yang bersangkutan yang baru aja kita kalahin. Dimana kapan lagi kan kita ngelihat supporter Arab ampe segini emosinya. عن المركز الثاني ونشوف امامنا هنا الكرات العرضيه الراسيه الاول والفرحه الفرحه الرسميه والشعبيه لكن ما اجمل هذا Nah, kalau udah begini sih biasanya ada hati yang sakit, ada jiwa yang gerah dengan kepanasannya melihat kenyataan pahit yang begitu jelas dan nyata depan mukanya. Yang padahal kemarin mereka sempat keluar gua cuma buat ngata-ngatain kita. Seperti biasa, timnasnya yang mediocre itu cuma dikasih unggul sehari doang dan besoknya balik lagi ke habitat aslinya yang senantiasa di bawah tapak kaki kita. Kita mungkin berbeda-beda asal dan tempat di mana kita berada, tapi saya yakin tanpa harus menyebut nama, pikiran kita semua saat ini sedang tertuju ke negara yang sama. Inilah bukti tetangga sebelah yang udah kehabisan bahan buat ngetrol kita. Masih inget kan? Salah satu postingan ketika mereka iri lihat kita menang mulu lawan Vietnam sampai mereka suruh kita buktiin lawan Pak Arab. Di situ ia mengatakan, ya geng Indo jangan gelak sangat lah. Setakat lawan Vietnam, Jepun. Menang dengan Pak Arab tuh baru ngobrol. Padahal sendirinya aja kapan terakhir menang lawan Vietnam? Nah sekarang giliran kita udah menang lawan Pak Arab asli, bukan setakat Lubnan yang mereka bangga-banggain waktu ngalahin Lebanon di Piala Merdeka. Nah sekarang dia orang mau ngomong apa? Paling bisanya kalau nggak dengki ya tukang klaim atau ngadu ke federasi ampasnya yang bobrok sampai bila-bila itu. Ini buktinya. Begitu ekspresinya setelah mereka kaget lihat hasilnya. Apalagi yang ngegolin itu murni pemain lokal kita. Jadi mau alasan Belanda apalagi, wahai timnas PBB. Di sini yang kocaknya, coba-coba mereka ngajarin timnas Arab yang udah biasa langganan Pildun. Di situ dari One Football May mengatakan, mungkin Saudi Arabia harus melihat YouTube Astro Arena tentang gimana caranya, bagaimana mahu menang di sana. Kok ada ya timnas yang lolos round 3 aja nggak pernah, tapi coba-coba ngajarin timnas langganan Pildun. Minimal ngaca bos, mereka aja 2 kali kalah lawan Arab. Nah, abis itu dibales, kok dibandingin yang itu, bandingin yang inilah. Argentina kalah sama Arab, Arab kalah sama kita. Sampai disindir dengan perumpamaan yang begitu ringan supaya IQ mereka bisa mencernanya. Saat kita kalah dari Jepang, keledai itu menghina kuda yang kalah dalam pacuan. Saat kita menang dari Arab, keledai itu diam tanpa kata. Dan kocaknya si keledai tetap hanya jadi penonton melihat para kuda yang sedang berlomba. Sampai-sampai dinotis sama Lambe Torah. Dia mengatakan berhasil memasukkan 2 gol ke gawang Arab, Marcelino diklaim sebagai pemain Malaysia. Entah apa yang ada di isi kepalanya. Sampai-sampai dengan gak tahu malunya dia bilang bahwa Marcelino itu berasal dari Malaysia. Dengan pedenya dia mengatakan, Sir, we are United fans from Malaysia. He's an our player. Come to Malaysia and meet another player. Good too. Ya begitulah, saking negaranya miskin talent yang berkualitas terpaksa mereka harus klaim siapapun yang sekiranya bagus. Saya sih simple. Logika sederhananya kan kalau emang kalian merasa Marceng itu punya kalian, ambil aja kalau bisa. Lagi kan kocak gitu loh. Kalau emang Marcelino ini milik Malaysia, kenapa dari dulu dia nggak pakai baju kuning ngambang aja? Sekalian buat gendong tim karta penghuni fase grup spesialis juru kunci itu. Gak kebayang lah kayak apa rasanya jadi warga negara mereka. Baru menang lawan tim lemah Pak Arab je bangga. Arab dibilang lemah, bikin semak tau gak? Tengok korang main kat sana. Serasa dah main kat World Cup. Bibi manapun tak pantas di atas kami. Bukan mainkan kepanasannya kayak apa. Saking panasnya tuh hati, terpaksa dia ngadu ke federasi ampasnya itu. Dia mengatakan, Pam, tengoklah bagaimana dari senior sampai junior pasukan mereka boleh pergi jauh. Sejujurnya aku tak nak terima melihat kenyataan ini.
Cemana negara bambu itu boleh berjaya di atas kita, marah ke pentas Asia. Tengok senior dia orang marah ke Piala Asia tanpa mesti lewat kelayakan dulu macam kita. Yang bikin sakit hati lagi, tengok cemana dia orang boleh layak ke round 3. Satu step lagi nak ke World Cup kot. Indonesia dah jauh meninggalkan kita setakat ni mata. Nah, mungkin ini salah satu yang mewakili isi hati para warga Malaysia. Di situ dia mengatakan, FAM, tengoklah betapa Indonesia makin hari makin improve jauh meninggalkan kita. Tengok projek dia orang. Mana-mana tim dari bola di pelbagai kelompok umur hingga futsal boleh power ayam-ayami kita. Tengok player lokal Bumi Putra dia orang pun lagi padu dari kita punya Arif Aiman. Yang cuma boleh gaduh bikin malu maruah negara kita je. Tengok macam mana dia orang boleh kalahkan Pak Arab original di kelayakan Piala Dunia. Bukan setakat Lukman di Piala Merdeka. Yang selama ini kita orang just troll orang setakat ASEAN je. And then suruh dia orang menang lawan Pak Arab. Sakit hati weh tengok jiran sendiri marah pi jauh kat level macam ni dengan pemain lokalnya pula. Sampai bila kita nak bahan dia orang Belanda just for excuse and cover menutupi aib negara kita sendiri yang tak mampu bersaing di mana-mana level. Sampai bila kita nak cuba banggakan draw lawan Korea. Cukup sampai di sini kebersamaan kita dalam membahas reaksi netizen dari dunia nyata dan para penghuni alam hayalan. Terima kasih telah menonton. Leave your comment below. See you and thanks for watching. Malaysia lah kan? Tuan rumah mah. Malaysia lah. Betul. Kita ada peningkatan. Deh, apalah? Malaysia mana ada masuk Piala Dunia? Tak masuk ke, Uncle? Tak ada. Satu kali pun tak ada. Iya ke? Iya. Masa kita kuat dulu pun tak dapat masuk.